Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Yati Muhayati yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, di hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, tepatnya di pukul jam 8 sampai dengan 9.10 waktu Indonesia bagian Barat, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan perkuliahan seperti biasa, khususnya mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Menjelaskan tentang jenis-jenis berita investigasi. Yang pertama, reportase investigasi original. Ini merupakan bentuk pelaporan investigatif yang sering berujung pada investigasi publik secara resmi tentang subjek atau aktivitas yang semulanya diselidiki oleh dan diungkapkan oleh jurnalis. Ini adalah contoh klasik di mana pers mendesak lembaga publik atau pemerintah atas nama publik. Yang kedua, reportase investigasi interpretasi. Pelaporan interpretatif ini biasanya melibatkan seperangkat fakta-fakta dan isu-isu yang lebih kompleks ketimbang sekedar pengungkapan biasa. Pelaporan interaktif ini menyajikan secara pandang yang baru terhadap sesuatu serta informasi baru tentangnya. Yang ketiga, reportase mengenai investigasi. Pelaporan terhadap investigasi adalah perkembangan terbaru dari jurnalisme investigatif yang semakin biasa dilakukan. Pelaporan terhadap investigasi biasa terjadi manakala penyelidikan resmi sedang bekerja. Penyelidikan dalam pihak pemerintah bekerjasama secara aktif dengan jurnalis pada kesuksesan tertentu karena sejumlah alasan. Selanjutnya, tujuan pelaporan berita investigasi. Menurut Atta Kusuma, reportase investigasi diistilahkan dengan laporan penyelidikan dan dapat dipahami melalui 5 tujuan dan sifat pelaporannya adalah mengungkapkan kepada masyarakat informasi yang perlu mereka ketahui karena menyangkut kepentingan dan nasib mereka, tanpa bantuan laporan penyidikan. Informasi itu mungkin tidak dapat mereka ketahui. Yang kedua, laporan penyidikan tidak hanya menggunakan hal-hal secara operasional tidak sukses, tetapi dapat juga sampai kepada konsep yang keliru. Yang ketiga, laporan penyidikan itu berisiko tinggi karena bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan kontradiksi dan konflik. Yang keempat adalah karena itu harus jauh-jauh hari dipikirkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya terhadap subjek laporannya dengan menimbang-nimbang akibat negatif yang diderita subjek laporan dibandingkan dengan manfaat bagi umumnya. Penerbitan pers itu sendiri, baik reaksi dari lembaga resmi maupun pemasangan iklan dan publik pembaca. Yang kelima, untuk menghadapi dilema ini diperlukan kecintaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang luas. Pada pokoknya harus idealisme, baik di dalam diri reporter penyidikan itu sendiri maupun di sektor-sektor lain dalam struktural organisasi penerbitan pers. Selanjutnya, struktur penulisan berita investigasi. Menulis investigatif reporting berbeda dengan penulisan berita langsung, karena investigatif reporting memerlukan lebih banyak sumber, lebih banyak bahan, lebih banyak fakta. Demikianlah, banyaknya bahan dapat menyebabkan tersesat. Agar tak tersesat, dianjurkan untuk memulailah dengan membuat outline agar berita tersusun rapi, tidak ada yang keliru. Cornrich dalam bukunya Writing and Reporting News menyebut rumus 5 hal penting. Rumus ini dapat dijadikan sebagai variasi dari struktur penulisan berita investigasi kelima elemen tersebut. Menyangkut news, yaitu apa yang terjadi atau akan diperistiwakan. Konteks, yaitu latar belakang dari kejadian atau tren atau gejala. Scoop, yaitu apakah peristiwa lokal menjadi bagian dari peristiwa atau gejala di tingkat nasional. Edge, yaitu kemana berita hendak diarahkan, apa yang terjadi kemudian. Impact, sesuatu yang menjadi perhatian semua orang. Penulisan berita investigatif tetapi memakai dasar pelaporan yang biasa dikerjakan kalangan jurnalis, yakni urutan awal adalah lead,
meat atau eggs. Selanjutnya, mengemas laporan penulisan berita investigasi diantaranya media cetak, radio, internet, atau media online. Selanjutnya di sini ada teknik penulisan naskah untuk media cetak atau online, televisi, dan radio. Memiliki teknik yang berbeda. Media cetak menggunakan bahan tulis, sedangkan televisi dan radio menggunakan bahasa tutur atau lisan. Ada 7 elemen dalam teknik penulisan berita termasuk dalam berita investigasi. Yang pertama, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kegiatan jurnalisme investigasi, proses produk berita WWF, sangat mengutamakan kecepatan dalam kegiatan produksi maupun penyajian hasil karya kepada audiens. Informasi ini pesan yang disampaikan harus faktual dan mengandung nilai penting serta menarik untuk dikonsumsi khalayak. Dalam proses reproduksi yang bersifat time count terkait dengan waktu, proses perencanaan, proses produksi, dan proses editing harus dilakukan secara cepat. Karena apa? Karena produksi berita seperti ini mengejar nilai aktualitas berita. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Yati Muhayati, selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali.